Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini di luar ekspektasi kita semua, kehadiran kita ini membludak ya. Dari tadi pagi hujan deras itu bayangan kita manusia yang datang tidak seberapa. Tapi ternyata tadi pagi penuh, hujan badai pun dilewati gitu ya. Ibadah kedua sampai overflow, sampai orang itu tadi di tangga-tangga juga. Ibadah sore juga begitu. Ibadah malam juga nggak kalah. Ya, coba bilang kiri kanan ini. Thank you buat kesabarannya ya hari ini. Ya, Anda luar biasa semua. Saya mau kasih jempol. Saya juga mau kasih apresiasi buat seluruh full timer, volunteer. So proud of you guys, sangat bangga dengan kalian semua. Saya dan Pastor Lani terharu tadi di bawah ngelihat. Saya tahu beberapa teman-teman itu ada yang capek loh, anak-anak kecil itu ada yang 4 kali soalnya mereka. Ya, itu sudah beda antara mau senyum dan tertawa, apa senyum dan buka, serius bingung membedakan itu. Tapi kita bersyukur, saya bersyukur punya mereka semua, oleh karena mereka semualah maka ibadah Natal kita bisa berjalan dengan baik seperti hari ini juga. Dan yang paling terutama kepada Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Ya, Ibrani 6 ayat 11 sampai ayat ke-15. Ibrani 6 ayat 11 sampai ayat ke-15. Ya, by the way, Anda yang supaya dapat komplit, Anda dengarkan khotbah tadi pagi dan siang, Pastor Lani berkhotbah dengan sangat luar biasa. Dan sore malamnya saya. Jadi kalau Anda ketinggalan tadi pagi pesannya apa, Anda bisa lihat YouTube-nya GMS Bali, Nusra Timor Leste. Anda bisa dengarkan itu supaya Anda diberkati Tuhan. Ayat 11 perhatikan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Semua orang pasti punya pengharapan. Ada yang datang dengan membawa penyakit, mungkin harapannya aku ingin mengalami kesembuhan. Ada orang berharap punya anak, mungkin belum dapat anak. Saya kenal satu jemaat yang 10 tahun menantikan anak, nggak muncul-muncul anaknya. Suatu hari kita sama-sama sepakat berdoa buat jemaat ini, maka mengandunglah, loh kok kayak firman Tuhan ya, nah, terlalu lebih lah ya, maka hamilah ibu ini. Wah, kita semua seneng, tapi nggak berlama beberapa bulan gugur anaknya. Waduh, kita semua ikut sedih. Tapi tahun ke-11, saya dapat bisikan dari satu full timer, dia bilang, kok Sam, ibu itu hamil lagi. Tapi yang kali ini dia nggak mau rame-rame, dia diam saja. Dan mau tahu cerita akhirnya? Ibu ini punya 2 anak. Ya boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Anaknya sudah gede, anak pertamanya. Saya nggak pernah ngomong sama dia namanya, kasih namanya loh nggak. Mamanya yang bawa anak itu ketika usia 5 tahun dan bilang begini sama saya. Karena saya 16 tahun di Sidoarjo. Bawa anaknya. Ini loh, Pastor Sam, Samuel. Loh, anak pertamanya dinamakan Samuel. Mungkin suatu hari mungkin anak ini akan melayani Tuhan seperti saya. Bonus, nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan itu ajaib. Tuhan itu setia. Tuhan itu bahkan kadang-kadang ya saya berpikir ya, jangankan meminta, bahasa Ibrani-nya batin, what is batin? Hanya ada di dalam hati. Kadang-kadang Tuhan itu bisa dengar, loh kok bisa ya? Kok bisa Tuhan itu tepat ya? Kok begini ya? Kadang-kadang kalau ingat Tuhan, bukan kadang-kadang sering sih, tapi yang keluar adalah kagum. Tuhan kok sangat baik. Semua orang pasti punya pengharapan. Ada yang berharap rumah tangganya harmonis. Ada yang berharap anaknya jadi anak yang hebat suatu hari nanti. Ada yang berharap anaknya cepat menikah. Ada juga loh. Ya. Ada yang berharap
Apa? Dapat liburan yang nggak pernah disangka-sangka. Saya punya teman itu nggak punya uang, kepingin ke Israel. Israel itu kan nggak murah. Satu ibu pendoa. Yang dia lakukan cuma setia aja berdoa di gereja, melayani Tuhan. Dan dia berdoa saja. Suatu hari ada satu ibu-ibu yang lain berkata, saya mau ke Israel tapi bukan saya yang berangkat. Saya ingat ibu pendoa itu, saya mau berangkatkan 2 pendoa, salah satunya adalah ibu itu. Yang dia berpikir suaminya sudah nggak punya, suaminya meninggal baru saja di waktu itu. Dia adalah seorang pensiunan, dia bilang nggak mungkin bisa ke Israel. Tapi Tuhan itu mendengar doa. Aku mau percaya. Kepada siapa Anda percaya, itu menentukan apa yang Anda harapkan akan terjadi. Kepada Tuhan Yesusku, karena Dia baik. Salah ini kayaknya ya, salah ini ya. Penyelamatanmu. Gak apa-apa ya, salah-salah sedikit ya, yang penting tujuannya sama. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Kadang orang mengukur sesuatu perbuatan baik itu dari apa yang dia minta dia dapat. Kalau seandainya kita minta terus kita nggak dapat, masihkah kita bisa berkata Tuhan Kau baik? Kalau orang mengukur sesuatu yang baik itu dengan keadaan yang baik-baik saja, apakah kita masih bisa, mungkin kalau kita berkata Tuhan itu baik, gampang. Tapi kalau keadaan kita lagi terpuruk, kita berharap sesuatu kita tidak mendapat, bahkan mungkin jangankan dapat, kok tambah semakin terpuruk ya hidupku. Masihkah engkau bisa berkata bahwa Tuhan itu baik? Saudara, kata pengharapan di sini, ini sebetulnya bukan bicara tentang pengharapan yang di dunia. Coba lihat ayat 9. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Penulis kitab Ibrani coba menuliskan ada pengharapan yang lebih besar daripada pengharapan yang kita taruh pada sesuatu yang suatu hari nanti bisa hilang. Kalau Anda menaruh pengharapan sesuatu kepada dunia ini, pada manusia, mereka pun akan hilang suatu hari nanti. Anda akan kecewa kalau Anda nggak mendapatkannya. Tapi penulis kitab Ibrani coba ajar buat kita bahwa Anda punya sesuatu pengharapan yang lebih tinggi daripada pengharapan yang ada di dunia ini. Yaitu yang mengandung keselamatan. Apa pengharapan itu? Adalah keselamatan jiwa kita. Seandainya Yesus nggak pernah lahir di dunia ini, maka kita akan berkata semoga kita masuk surga. Semoga, ya. Kalau kamu masuk surga jangan lupa ingat aku. Mana bisa dia aja bergantung penuh kok. Dia aja belum yakin, apalagi mau mengajak orang lain. Seandainya Yesus nggak pernah datang di dunia ini, maka surga itu cuma sebagai angan-angan. Karena kita nggak pernah tahu ke sana. Ada orang bilang ke saya gini, Pak, orang ke surga itu kayak orang naik kendaraan. Bapak naik bus, satunya naik pesawat, satunya naik mobil. Tujuannya ke surga, Pak, semua sama. Mau pesawat secanggih apapun, tapi kalau pilotnya nggak tahu tempat ke sana, bagaimana dia bisa membawa kita ke sana? Mau mobil semahal apapun, yang kalau dia muncul, ting, tiba-tiba, itu kalau dia ambil bisa 200 juta itu. Ya. Kalau sopirnya nggak tahu jalan ke situ, jangan berharap Anda bisa ke sana, meskipun mobilnya bagus. Sama. Kenapa Yesus harus datang ke dunia ini? Karena Dia menyediakan jalan bagi kita. Bahwa pengharapanmu di dalam Tuhan tidak pernah sirna. Pengharapanmu di dalam Tuhan bukan semoga, itu adalah sebuah kepastian. Kalau orang tahu bahwa hidupnya sudah dijamin pasti oleh Tuhan,
Saya percaya nggak ada keraguan dalam hidup ini. Kalau orang jatuh bangun dalam dosa, sebetulnya sederhana saya tanya, apa kamu tidak yakin kamu punya surga yang disediakan Allah Bapa bagi kita? Apa kamu tidak yakin bahwa kamu terima keselamatan? Orang kalau sudah percaya terima keselamatan, dia tidak akan sembarangan hidupnya. Dia akan jaga hidupnya. Amin. Kita punya sesuatu yang tinggi. Ayat 10 perhatikan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ternyata orang itu bisa berubah setia, bahkan orang yang melayani Tuhan pun bisa berubah setia. Kadang orang kalau kena pergumulan hidup, orang bertanya, Tuhan di manakah engkau? Bukankah aku ini sudah melayani engkau Tuhan? Kenapa orang mempertanyakan Tuhan? Karena dia nggak lihat jawaban sebetulnya. Perhatikan kata-kata ini. Untuk sesuatu yang sulit, yang namanya keselamatan, Allah berikan. Apalagi untuk sesuatu yang ditambahkan. Untuk yang mulia, Allah berikan kepada kita. Kalau untuk sesuatu yang ada di dunia, pastilah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya. Katakan amin. Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Bisa enggak nyanyikan lagu ini? Aku mau percaya. Sebelum saya masuk nanti. Dah setiamu, hatiku bersorak. Karena kalau belum ditolong gimana? Masih bisa bersorak. Kepadamu. Katakan aku mau bernyanyi. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku. Bisa enggak ngomong sama dirimu? Karena dia berbuat baik kepada. Kalau Anda belum lihat jawaban doa, bukan berarti Anda nggak lihat pengharapan. Kalau Anda sakit, belum sembuh, tidak berarti Anda tidak melihat pengharapan. Karena pengharapan, coba kita baca ya, dikatakan begini, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Pengharapan itu dikatakan seperti sau yang kuat. Kalau mungkin Anda nggak pernah tahu kata sau, mungkin sesuatu yang agak jarang kita dengar. Sau itu adalah jangkar. Kapal sebesar apapun, bukan sebesar apapun, kecil pun perlu jangkar. Untuk apa jangkar itu? Supaya kapal itu nggak terombang-ambing ke kanan ke kiri. Dia bisa kokoh berdiri di situ, di dalam lautan yang dalam itu. Saya beberapa kali ikut memancing dengan teman. Ya. Selalu saya diajak, kapal kita kecil, dia akan ajak kita, nanti Pak kalau sudah sampai itu Pak tujuan kita. Dia tunjukkan sebuah kayak pelampung itu biasanya buat kapal-kapal kecil untuk taruh tali di situ, supaya kapalnya nggak terombang-ambing. Sampailah kita di situ, kapal kita pun perlu ditali di situ. Dan kita bisa mancing itu berjam-jam tanpa takut tersesat. Ya. Pernah enggak Anda berenang, lagi diving, terus bukan pakai yang pakai pelampung semuanya? Pernah enggak? Tiba-tiba kita tanpa kita sadari, kita sudah terbawa arus kemana gitu, jauh sekali. Ya. Kenapa? Karena kita enggak punya jangkarnya. Sama seperti orang Kristen, kalau dia tidak punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, orang itu akan terombang-ambing. Kadang semangat, kadang nggak semangat. Kadang berapi-api, kadang juga apinya hilang. Kenapa? Karena jangkarnya nggak ada untuk jiwanya. Jiwa itu apa? Jiwa itu sesuatu yang di dalam. Itu bicara tentang perasaan, pikiran, dan keinginan. Itulah jiwa. Kadang-kadang orang goyah imannya itu karena apa? Jiwanya yang digoncang. Kenapa jiwanya digoncang? Karena dia nggak punya pengharapan. Makanya ironis kalau kita Kristen,
tapi kita nggak punya pengharapan dalam Tuhan, sayang kita saudara. Ya. Sayang kita. Orang yang punya pengharapan, lihat Alkitab berkata apa? Dia tidak akan jadi lamban. Dia tidak akan melambat. Dia akan terus semangat untuk melayani Tuhan. Karena dia tahu jeripayaku di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Meskipun mungkin manusia nggak bisa melihat, tapi aku percaya Tuhan itu melihat. Itu orang yang punya pengharapan dalam Tuhan. Katakan amin. Siapa yang mau punya pengharapan di sini? Bisa lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan yang paling merepot oleh kita. Perhatikan ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat 13 baca rame-rame, sebab 3-4. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat 14 baca rame-rame 3-4, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Menurut saya, salah satu orang paling sabar di dunia ini, itu namanya Abraham. Kok bisa? Dia untuk menantikan janji Tuhan terjadi dalam hidupnya itu 24 tahun. Sampai nanti di tahun ke-24, dia itu sampai yang istrinya tertawa, dia sendiri pun merasa tidak yakin sebetulnya. Abraham yakin, istrinya yang nggak yakin, Sarah tertawa dalam hati. Abraham enggak. Saudara coba bayangin, terima janji Tuhannya apa? Keturunanmu akan seperti pasir di langit, bintang di laut. Tidak ada yang protes ya sudah, berarti tidak nyimak. Keturunanmu seperti pasir di laut. Masa pasir di bintang? Bintang di langit. Satu pun nggak dilihat. Satu pun nggak dilihat. Kalau Anda berpikir perjalanan iman Abraham itu ketika dia menerima janji Ishak, enggak. Anda salah. Dia belajar taat sama Tuhan itu ketika namanya masih Abram. Dia disuruh pergi ke sebuah tempat di mana ia nggak tahu tempat itu di mana. Sampai Alkitab berkata begini loh, saya bacakan ya di ayat yang lain. Dikatakan begini, Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Perhatikan ya, lalu ia berangkat. Nggak tanya sama Abraham, berangkat kemana Ayatnya belum begini, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bayangin, GPS-nya nggak ada saudara. Kadang ada orang sudah pasti, ini loh pengharapanmu pasti kamu ke surga, itu aja masih ditimbang-timbang sama orang. Belajar taat itu kayak Abraham. Dia nggak akan tanya Tuhan tempat itu bagus apa enggak, dia nggak tanya itu. Yang dia tahu ketika Allah memerintah kepada dia akan berjalan. Makanya nggak heran dia disebut sebagai bapak orang percaya. Karena orang ini percayanya bulat sama Tuhan. Mau tahu percayanya Abraham kepada Tuhan seperti apa? Kenapa dia bisa percaya orang tua ini sudah lanjut umur, maaf ya istrinya juga menopause. Secara dunia medis berkata tidak mungkin bisa punya anak orang ini. Abraham itu dalam terjemahan yang lain dikatakan lemah syahwat sebetulnya. Ini bukan orang muda lagi, bukan separuh baya, ini sudah lanjut usia. Tapi yang luar biasa terhadap janji Tuhan, ia tidak bimbang, kata firman Tuhan. Apa yang membuat dia nggak bimbang? Coba lihat, Roma pasal 4, ayat 17. Perhatikan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Baca rame-rame, 3, 4, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saya mau tanya sama Anda, Allah seperti apa yang Anda percayai?
Banyak orang berkata, aku percaya kepada Allah. Saya mau tanya, percaya kepada Allah seperti apa Anda ini? Abraham kalau ditanya, percaya kepada Allah seperti apakah engkau Abraham? Aku percaya kepada Allah yang bisa membangkitkan kematian. Orang kalau bicara kematian kan bicara sesuatu yang mustahil ya. Orang sakit kita bisa yakin, kita berdoa minta kesembuhan terjadi. Tapi begitu orang itu mati, langsung kita berkata, iya itu kehendak Tuhan. Saya pernah ceritakan, saya pernah mendoakan mayat yang dia baru kecelakaan, waktu itu FKA. Mayat itu dibawa ke FKA. Saya hari itu sebagai tim seleksi. Tiba-tiba ada teman-teman minta, ayo doakan orang itu. Saya berdoa orang mayat ini di ambulan itu. Saya masih ingat saya doakan. Saya minta Tuhan bangkit. Tiba-tiba ada pendoa di situ yang berkata, aku melihat rohnya sudah terbang. Satu ngomong dibangkitkan, satu ngomong terbang. Makanya saya ngerti kalau doakan orang mati itu rame-rame. Tiap orang itu imannya beda-beda. Susah, nanti Tuhan mendengar doa siapa ini. Yang satu minta bangkit, yang satu. Kalau kita ketemu orang mati itu apa yang kita kerjakan? Pasti kita berkata, aduh ya sudahlah, sudah nggak bisa. Sudah kedaulatan Tuhan. Paling gampang kita ngomong gitu. Tapi sebetulnya kita kadang-kadang kurang yakin Tuhan bisa melakukan kemustahilan. Abraham itu percaya kemustahilan. Dia kenal siapa Allahnya. Allahnya itu bukan seperti papanya Haran, bukan. Ya Haran ya papanya Abraham. Kok saya jadi lupa, papanya Abraham siapa ya? Papanya Abraham siapa? Saya lupa sungguh lupa Papa Abraham. Gak penting, gak mempengaruhi keselamatan. Diajak guyon juga gak guyu. Ini cool semua di sini ya. Abraham itu menurut saya luar biasa, ini orang menginspirasi. Ini bukan orang anak Tuhan sebetulnya. Dari keluarga yang tidak kenal Tuhan sebetulnya. Tapi dia dipilih sama Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Kalau Abraham itu bisa percaya kepada Allahnya seperti itu bulat. Harusnya kita sebagai keturunan Abraham juga punya iman yang sama, saudara. Kadang orang berkata, Pak, kalau jenis sakit gini tidak mungkin bisa sembuh, Pak. Kalau lihat model begini, tidak mungkin suamiku bisa berubah, Pak. Berarti Anda lebih mempercayai keadaanmu lebih besar daripada Tuhan yang Anda punya. Saya tidak percaya sesuatu nggak bisa diubah. Selama ada Tuhan, pasti ada jalan. Selama ada Tuhan, pasti ada mujizat. Saya mau tanya, percaya kepada Tuhan seperti apa Anda ini? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu sanggup? Apakah Anda percaya Tuhan itu mampu melakukan segala perkara? Katakan amin. Ayat 18 perhatikan di Roma 4. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Lihat ya. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Orang kalau lihat keadaan mendukung gampang untuk imannya bangkit. Tapi kalau orang lihat keadaannya nggak mendukung, kok tambah begini, kok nggak seperti yang saya bayangkan, lo kok tambah lebih buruk lagi. Pertanyaan saya, masihkah Anda dan saya punya iman yang sama dan tetap percaya bahwa pasti bisa? Berdoa buat orang pilek, lo kok tambah mancur, jangan-jangan setelah mancur itu mampet, saudara, berhenti. Tapi kalau kita berdoa buat orang yang pilek, berhenti, pilek, supaya pileknya berhenti, tambah didoakan semakin tambah beler. Saya enggak selalu doa saya itu dijawab Tuhan. Saya pernah mengantar orang connect group pulang sampai ke rumahnya, saya berdoa sebelum mengantar pulang itu karena hujan naik motor. Saya bilang, Tuhan aku minta hujannya berhenti. Dalam nama Yesus, berhenti sungguhan hujannya. Saya antar itu, anak itu pulang ke rumahnya, anak connect group saya. Begitu selesai pulang ngantar anak itu ke rumahnya, persis di depan perumahan itu, hujan deras datang lagi. Saya kali ini yang kedua berkata, hai hujan berhenti. Gak berhenti saudara. Dan akhirnya saya pulang dengan bahasa kuyup. Apakah iman saya berubah ketika saya nggak lihat hujan itu berhenti? Enggak. Tuhan itu nggak bisa diukur dengan cuma jawaban doanya. Jawaban dari setiap doa yang kita naikkan nggak bisa diukur dengan itu. Kadang apa yang kita doakan itu nggak terjadi, bukan karena dia nggak peduli. Dia tahu yang lebih baik untuk kita, saudara. Makanya dalam hidup ini belajarlah percaya. Tuhan, aku percaya kepadamu. Lihat, meskipun keadaan tidak mendukung, apa yang dilakukan Abraham? Ayat 19 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun
Faktanya mengatakan ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dunia medis berkata, mana bisa kong Abraham, kakek Abraham, mana bisa kamu punya anak. Tapi ayat 20 baca rame-rame 3-4, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21 perhatikan, kita baca rame-rame 3-4, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang paling gampang dikatakan begini, Abraham was completely sure about what God had promised. Abraham itu yakin sepenuhnya terhadap janji Tuhan. Kenapa dia yakin? Dikatakan begini, karena God is able to do what he has promised to do. Karena Tuhan itu mampu melakukan dari apa yang dia janjikan untuk dia lakukan. Dalam hidup ini, tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita, saudara. Saya mau kasih tahu kepada Anda. Jangan cuma percaya kepada Tuhan yang bisa melakukan kemustahilan. Tapi belajarlah melihat pada Tuhan yang menyatakan kasih-Nya bukan cuma dengan perkataan. Tapi dengan tindakannya, yaitu memberikan nyawanya yang berharga. Digantikan dengan nyawa kita orang berdosa. Untuk sesuatu yang sulit, yang manusia nggak bisa capai aja. Allah berikan kepada kita. Apalagi untuk pergumulan kita, saudara. Jangan ukur Tuhan itu dengan sesuatu yang sifatnya hanya pikiran manusia. Tapi belajar menghargai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Katakan amin. Katakan amin. Apa yang Anda harapkan di hidup ini? Apa yang Anda harapkan di hidup ini? Mau punya anak, oh saya yakin kalau itu memang kehendak Tuhan, Tuhan akan berikan kepada Anda. Meskipun mungkin dokter berkata, sudah gak mungkin bisa punya anak. Ada satu jemaat, dia sudah coba ini, coba itu, gak bisa punya anak. Didoakan seringkali, sampai kadang yang antara yang mendoakan dan yang didoakan pun juga sama-sama takut. Kayak tadi, si bapak siapa tuh? Sudah didoakan, jangan, gak mau didoakan lagi ya, gak mau didoakan lagi. Jemaat itu pergi ke Surabaya karena dia dari satu kota di luar Surabaya, di luar kota, sekitar 4 jam. Dia pergi ke Surabaya cari dokter yang paling terbaik. Saya enggak bilang begini, maaf ya, di sini banyak dokter. Saya cinta dokter. Tapi dokter pun juga punya knowledge-nya, punya pengetahuannya. Dan menurut dokter secara medis, karena dia sudah ditiup salurannya enggak buntu semua, enggak bisa. Dan enggak bisa lagi. Dokternya bilang gini, kalau kamu, dia bilang begini, dokternya berkata, maaf saya harus katakan, ibu enggak bakal punya anak. Secara medis ibu enggak bakal punya anak. Ketika dengar kata-kata itu jadi vonis buat hidupnya. Orang ini diam, tapi ketika dia pulang sampai di parkiran mobilnya, langsung dia teriak, aku percaya Tuhan. Kadang orang itu digencet dulu baru bisa melihat Tuhannya, baru dia berserah penuh sama Tuhan. Mungkin kalau masih ada kekuatannya, dia pakai kekuatannya. Tapi ada orang yang sudah ngelihat gitu tambah menghilang dari Tuhan, ada. Tapi saya berdoa di sini nggak ada. Di sini semuanya baik-baik semua. Imannya ciamik semua di sini. Ya, yang kalau ada pun di Alaska aja. Ya. Ibu itu berkata, tidak. Aku percaya kepadamu Tuhan. Suatu hari karena saya habis doa berkat saya di belakang saya salamin jemaat pulang. Tiba-tiba lihat suaminya aja. Saya bilang, ya, ini saya belum izin sama orangnya, tapi yang baik nggak apa-apa ya cerita ya. Nama suaminya Joni. Saya masih ingat itu kejadian sudah mungkin 20 tahun yang lalu. Saya bilang sama suaminya, John, mana istrimu? Tiba-tiba si Joni bilang begini, istri saya nggak bisa datang karena dia lagi hamil. Waduh, saya tuh sampai kata pertama yang saya ingat adalah, boleh enggak peluk kamu? Karena saking senangnya saya pergumulannya dia itu bertahun-tahun. Boleh enggak peluk kamu? Akhirnya peluk dia, waduh senangnya bukan main. Dokter berkata, secara medis kamu enggak bisa punya anak. Di situ dia mulai yakin kepada Tuhan. Aku tahu, dokter enggak salah dengan dokternya. Dokter itu sekolah mahal, sekolahnya juga sulit, enggak semua orang bisa jadi dokter. Tapi dia tahu, di atas dokter tetap ada Tuhan yang lebih hebat. Saya nggak tahu, mungkin ada orang yang divonis sesuatu di sini yang membuat Anda nggak bisa lihat pertolongannya hari ini. Saya mau kasih tahu kepada Anda, belajarlah percaya seperti Abraham.
Ayat terakhir saya dikatakan begini. Ayat 22. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23 baca rame-rame 3, 4. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Kalau Abraham disebut sebagai bapak orang percaya karena imannya yang berharap pada Tuhan, maka kita keturunan Abraham punyalah iman yang sama. Karena kebenaran itu gak cuma diperhitungkan untuk Abraham saja, tapi kepada kita orang-orang percaya kepadanya. Katakan amin. Saya tidak sedang mengecilkan apapun yang terjadi dalam hidup Anda, saudara. Tapi kalau Abraham bisa ditolong Tuhan, Tuhan juga bisa menolong kita. Abraham cuma melihat kepada Tuhan yang melakukan kemustahilan. Abraham belum melihat Tuhan yang menyatakan kasihnya lewat nyawanya yang diberikan. Itu aja dia bisa percaya bulat sama Tuhan. Masa kita yang sudah mengenal kasihnya, yang sudah lihat kisah dan semua perbuatan yang dilakukan oleh Yesus buat kita, itu untuk kita. Kita sudah mengalami kasihnya, masa kita gak bisa lebih percaya kepada Tuhan? Amin. Kita sudah dengar kisahnya, Yesus membangkitkan banyak orang mati. Dan yang paling spektakuler adalah membangkitkan Lazarus dari kematian. Lazarus itu matinya sudah hari yang keempat, sudah berbau. Marta yang percaya firman, tapi dia sendiri berkata, gak mungkin Tuhan sudah berbau, sudah busuk semua tubuhnya. Nggak mungkin bisa dipulihkan, saudaraku. Tapi Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, percayalah kepada Allah. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Yang percaya kepada Tuhan, kasih tepuk tangan paling meriah buat Allah kita. Mari kita berdiri.